Ya, polisi udah bilang kalau pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta tanggal 7 November 2025 kemarin adalah siswa aktif dan usianya masih 17 tahun. So, dia masih terkategori anak. Terus pertanyaannya nih, kalau masih anak, gimana proses hukumnya? Ini sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di situ ada sejumlah istilah, sejumlah definisi yang dituliskan. Jadi secara global, secara umum begitu ya, dikategorikan ada diksi atau ada kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, anak yang berhadapan dengan hukum ini kalau dispesifikkan lagi ada 3 jenis. Anak yang berkonflik dengan hukum atau mereka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian anak korban atau mereka yang mengalami kejadian pidana, dan anak saksi atau mereka yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami tindakan atau berada di sekitar tindakan pidana pada saat tindakan pidana itu terjadi. Tapi sekarang saya mau fokus terlebih dahulu di anak yang berkonflik dengan hukum atau mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Pertama, sebelum saya ngomong soal hukumannya, saya mau menjelaskan soal penahanan. Apakah anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa dilakukan penahanan? Jawabannya bisa dan tidak bisa. Anak tidak bisa dilakukan penahanan kalau dia masih berusia di bawah 14 tahun dan ada jaminan bahwa dia tidak akan kabur, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan penjaminnya ini harus adalah orang tua, wali, atau mungkin lembaga atau otoritas terkait begitu ya. Tetapi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka anak yang berkonflik dengan hukum bisa dilakukan penahanan. Pertanyaan berikutnya, penahanan ini kan ada beberapa step hukuman atau beberapa step proses yang harus dilalui oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Yang pertama, untuk di tahapan penyidikan. Anak boleh ditahan di masa penyidikan ini paling lama 7 hari dan bisa diperpanjang paling lama 8 hari. Sementara untuk di tahapan penuntutan, anak yang berkonflik dengan hukum hanya boleh ditahan selama 5 hari dengan perpanjangan maksimal 5 hari. Kemudian di tahapan berikutnya, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan tingkat banding, ini anak yang berkonflik dengan hukum hanya boleh dilakukan penahanan 10 hari masing-masing ya, di tingkat pembacaan pemeriksaan di pengadilan dan di tingkat banding ini masing-masing hanya boleh dilakukan penahanan selama 10 hari dan perpanjangan adalah maksimal 15 hari. Sementara untuk tingkat kasasi, anak hanya boleh ditahan selama 15 hari dengan perpanjangan maksimalnya sebanyak 20 hari. Kalau lebih dari periode waktu ini, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Itu soal penahanan. Bagaimana soal hukuman? Hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum itu ada 2, tindakan dan pidana. Tindakan itu maksudnya adalah hanya boleh dikenakan bagi anak yang usianya di bawah 14 tahun. Ini dia hanya boleh dikenakan hukuman tindakan. Jenisnya apa saja? Tindakan ini ada beberapa. Yang pertama adalah dikembalikan ke orang tua, kemudian diserahkan kepada seseorang, tentunya ini dengan sejumlah pertimbangan dari pihak majelis hakim begitu ya. Kemudian dirawat di rumah sakit jiwa kalau memang yang bersangkutan ini memang terbukti mengalami gangguan jiwa. Kemudian dirawat di LPKS, mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindak pidana. Tapi khusus untuk perawatan di LPKS, ikut pendidikan, dan juga pencabutan SIM, ini dilakukan maksimal 1 tahun, tidak boleh lebih. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa dipenjara? Jawabannya bisa. Ini sudah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 71 ayat 1 huruf E. Itu diatur paling terakhir, poin E itu paling terakhir. Tapi ada sejumlah catatan begitu ya untuk pengenaan pidana penjara buat anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau misal anak ini mendapatkan pidana penjara, dia hanya boleh dikenakan 1/2, maksimalnya 1/2 dari hukuman maksimal kalau itu terjadi di orang dewasa. Misal
Kalau di peristiwa atau di orang dewasa, biasanya dihukum 15 tahun untuk suatu tindak pidana, maka kalau ini terjadi di anak, maka dia hanya boleh dikenakan setengah dari 15 tahun penjara, yaitu artinya 7,5 tahun penjara. Tapi gimana kalau si anak yang berkonflik dengan hukum ini melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana mati atau pidana seumur hidup? Ini juga sudah diatur dalam undang-undang ini, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup. Tetapi kalaupun tindakan pidana yang dia lakukan itu ternyata adalah ancamannya 2 hukuman tersebut, maka anak tersebut hanya boleh dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pertanyaannya, kalau sudah dijatuhi hukuman penjara, ditahan di mana? Tentu bukan di lapas pada umumnya, karena memang dalam undang-undang ini juga mengatur anak harus dipisahkan dengan orang dewasa, sehingga penahanannya dilakukan di namanya LPKA. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum kalau sudah menjalani setengah masa hukumannya di LPKA dan dia memang terbukti berkelakuan baik selama masa tahanan, maka dia pun juga bisa bebas bersyarat. Tetapi sekali lagi, pidana penjara untuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah opsi terakhir. Harus ada beberapa langkah-langkah awal yang sebelumnya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum nantinya menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. So, itu tadi adalah anak dengan status hukum kalau dia melakukan tindak pidana.